Haleluya. Hari ini saya berbicara tentang sesuatu yang mungkin sering didengar, sering disuruh-suruh dalam gereja. Tetapi saya ingin mengajak saudara lebih jauh lagi, apa yang Allah maksudkan dalam firman Allah tentang evangelism, tentang penginjilan. Wah, semuanya kalau udah ngomong tentang penginjilan langsung right? Tapi ini nggak susah kok. Nah, sebelumnya saudara, sebelum kita mau bicara tentang penginjilan ini, seperti biasa kita punya statement of faith. Masih ingat minggu lalu? Setiap minggu kita akan baca ini, kita akan imani ini, kita akan dengan confident, dengan faith kita akan baca. Karena memang saudara tahu bahwa Alkitab katakan begini, setiap orang yang mendengar nama Yesus percaya kepadanya itu orang yang diberkati. Amin. Kok aminnya cuma gini aja? Itu bukan amin, itu melongo. Saudara orang diberkati. Oh, oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita lihat statement of faith kita baca sama-sama. The word of faith, bukan statement of faith. Kita baca dengan confident, dengan gaya, dengan intonasi yang membuat saudara mendengar dan punya iman dalam hatimu. Amin. Sama-sama. 1, 2, 3. I believe I'm blessed. Tunggu. Stop. Stop. Ya Allah, jalan tol. Haleluya. Highway, mate, highway. Terlalu semangat ingin diberkati ya begitu itu. Waktu bilang I believe I'm blessed itu jangan begini. I believe I'm blessed. Itu namanya gini, I believe I'm blessed dalam arti mudah-mudahan. Kalau percaya, I believe I'm blessed. Amin. Lagi ya, 1, 2, 3. I believe I'm blessed. I live by grace and mercy. He will never. My help comes from God, who delivers me from evil. My life will be and no curse will be upon me and my family. Hallelujah. For me and my house, we will worship Him with our spirit, soul, and bodies. Glory to God. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Silakan duduk. Saudara orang yang diberkati luar biasa. Tidak ada kutuk atas saudara. Hidupmu akan diberkati. Pekerjaanmu akan menjadi sukses. Anakmu jadi pintar. Yang belum punya anak gak boleh bilang amin. Jangan profesi sendiri. Mari kita buka dalam Keluaran. Keluaran pasal yang ke-7. Ini buat saya kan ya airnya. Ini yang ngasih rela apa kagak nih? Susah benar. Keluaran pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai yang ke-6. Sebelum saya baca ayat ini, saya mau tanya satu hal. Kira-kira pagi ini yang suami istri udah bilang I love you belum sama istri atau suaminya? Udah bilang I love you belum? Tuhan bilang begini loh, yang disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. I love you itu mengikat. Kasih itu nutupi segala kesalahan, betul? Yang hari ini gak dibikinin kopi, maafkan istrimu. Jangan senggol-senggol. Udah bilang I love you belum? Kalau belum, kesempatan sebelum saya baca. Ngonok sebelah bilang I love you darling. Gitu. Perlu setiap pagi I love you itu makanan pokok suami istri. Tadi saya bilang dalam mobil, Herni, I love you honey. Yeah. Dia mesem-mesem. Oke, Keluaran pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 6. Cerita ini tentang siapa? Tentang waktu Musa diutus oleh Allah untuk masuk ke tanah Mesir.
Seringkali saudara, orang berkhotbah, orang membicarakan bahwa kalau berbicara tentang penginjilan, if you're talking about evangelism, orang bilang begini, saya harus lihat ke perjanjian baru. Tapi percayakah saudara, perjanjian lama justru berbicara banyak tentang penginjilan. Salah satu ceritanya adalah Musa dan Harun. Penginjilan merupakan sesuatu yang menjadi tema dalam perjanjian lama. Membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang besar. Dalam Kejadian 7 kita akan baca salah satu teknik penginjilan Allah kepada bangsa Mesir. Yang mungkin kita seringkali dengar khotbah ini melulu tentang bagaimana kita dilepaskan dari maut. Melulu tentang bagaimana kita keluar dari kegelapan kepada terang. Ternyata kalau kita dik lebih dalam, ada kata-kata tertentu, ada kalimat-kalimat tertentu dalam firman Allah yang kita baca yang mengatakan bahwa Allah sebenarnya sedang menginjili bangsa Mesir. Allah sedang ingin menarik bangsa Mesir untuk masuk dalam terang Tuhan. Waktu saya baca peristiwa ini dari mulai Musa dipanggil sampai bangsa Israel keluar, dahsyat saudara cara penginjilan Tuhan. Dan ini yang akan kita lihat. Judul khotbah saya hari ini adalah kesempatan emas. Judulnya kesempatan emas. Karena kesempatan emas yang akan kita bawa keluar ke tengah-tengah komunitas. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini kan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka kan. Jadikan murid, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Dengar baik saudara. Ini bukan option. Ini bukan kalau bisa. Tapi Tuhan bilang, aku memberi perintah kepadamu. Ini amanat agung. Artinya, dengar baik. Bukan hanya orang yang punya hati misi yang pergi menginjil, pergi untuk church planting, pergi untuk mengabarkan kabar baik kepada orang lain, pergi ke daerah-daerah. Bukan saudara. Penginjilan adalah tugas saudara dan saya sebagai orang percaya untuk masuk dalam komunitas dan menceritakan siapa Tuhan. Karena ini perintah bagi setiap orang. Yesus waktu itu Matius 28 berbicara kepada murid-muridnya. Bukan cuma berbicara kepada 12 orang itu. Tapi berbicara kepada murid-muridnya. Artinya kepada orang-orang yang sudah dimuridkan oleh Tuhan. Bukan cuma 12. Karena itu penginjilan merupakan perintah buat saudara dan saya. Bukan optional. Bukan sesuatu yang bisa kita pilih. Tapi tugas yang kita emban. Nah salah satunya Allah memberikan contoh dalam Kejadian 7. Kita baca sama-sama. Keluaran 7 ayat 1 sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat. Aku mengangkat engkau sebagai apa? Sebagai apa? Apa? Allah bagi siapa? Kalimatnya nggak pernah kita baca dan nggak pernah kita ngeh kan? Aku mengangkat engkau sebagai Allah atas Firaun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun. Supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Jadi bukan Musa yang ngomong, tapi Harun yang ngomong. Allah ngomong sama Musa, Musa ngomong sama Harun, Harun ngomong sama Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir. Dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui, dengar baik, bahwa apa? Akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Nomor 1, saudara, ada 3 kebenaran di sini yang akan kita lihat sama-sama. 3 kebenaran dalam hal penginjilan. Nomor 1, kalau kita baca saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabi, akan menjadi nabimu. Dengan demikian begini, Allah ingin memberikan gambaran kepada kita semua. Inilah proses
kalau kita melakukan penginjilan. Inilah proses, inilah sesuatu kenyataan di alam roh pada saat kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Dia bilang begini, yuk kita bikin drama, quote in quote. Kamu sebagai Allah, Harun sebagai anak-anakku yang percaya kepadaku. Bagaimana caranya itu? Kalau kita lihat sini berarti pada saat Allah ingin menginjili, bukan kita yang melakukan. Kebenaran pertama adalah Tuhan yang melakukannya sendiri. Sekali lagi. Tuhan yang melakukannya sendiri. Kata Tuhan di situ kalau saudara melihat itu huruf besar semua ya. T-U-H-A-N-nya huruf besar. Artinya kalau dalam bahasa Inggris Lord-nya huruf besar. L-O-R-D-nya huruf besar. Artinya dia adalah satu divine yang tertinggi. Satu roh yang tertinggi. Penguasa tertinggi di alam semesta. Salah satu artinya. Jadi waktu ketika dia bikin drama melalui Musa. Allah bilang begini, Allah yang Musa adalah Allah itu, dia harus pergi sendiri ke tangan Mesir bersama anak-anaknya. Bersama Harun. Yang mewakili sebagai manusia yang percaya. Jadi nomor satu kebenaran di sini adalah Allah melakukannya sendiri. Dan pada saat Allah melakukannya, kalau saudara baca kisah seterusnya, coba lihat ayat yang ke-9. Lihat begini. Dan Tuhan berfirman kepada Musa Harun, ayat 9. Apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Ingat waktu itu Allah sedang berbicara, Musa sebagai Allah, Harun sebagai manusia, betul kan? Jadi waktu Harun keras hati, waktu Harun tantang Musa, Allah bilang begini, bilang sama Harun, lemparin tongkat itu dan tongkat itu jadi ular. Tuhan yang melakukannya buat Harun. Si Musa yang memerintahkan Harun untuk melempar tongkat jadi ular. Harun cuma ngapain? Harun cuma lempar tongkat, tapi yang melakukan mujizat Musa yang menyuruh. Tuhan melakukannya sendiri. Coba lihat lagi. Pasal yang ke-19, ayat 19. 7 ayat 19. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun. Allah enggak turun tangan, Allah melakukan sesuatu, tapi menjadi partnernya adalah Harun. Ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan pada wadah kayu dan wadah batu. Dan kita tahu ceritanya, air menjadi darah. Kalau kita lihat lagi pasal 8 ayat yang ke-5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun. Wow. Tuhan mau bikin mujizat, dia ajak Harun. Musa bikin mujizat, dia ajak Harun. Artinya, sesuai dengan ayat pertama, Allah ingin melakukan mujizat, dia ajak kita untuk melakukan bersama. Mengerti maksud saya, saudara? Allah ingin melakukan sesuatu mujizat dalam penginjilan, dia ajak kita untuk melakukannya bersama. Kita nggak sendirian. 2 minggu lalu saya katakan Immanuel, Allah beserta kita. Minggu yang lalu saya katakan living in God's story. Hidup dalam rencana Allah. Dan hari ini, waktu kita hidup dalam rencana Allah, dan kita tahu Tuhan beserta dengan kita, Tuhan lakukan mujizat bersama dengan kita. Amin, saudara. Dan banyak ayat lainnya, kalau lihat lagi pasal 8 ayat 16, dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu, dan seterusnya. Selalu dia ajak Harun, saudara, untuk melakukan sesuatu sampai ayat itu. Tetapi dengar baik, ketika sampai tulah yang tentang nyamuk, kalau saudara baca tulah-tulah berikutnya, Musa tidak lagi berkata, Allah tidak lagi berkata kepada Musa, katakan kepada Harun. Coba lihat di sini. Ayat yang ke-8, pasal 8 ayat 20.
Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasa ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkan umatku pergi. Loh, kok bukan Harun lagi yang ngomong? Pasal 8 ayat 20, Musa sendiri yang ngomong. Dengar baik saudara. Pada saat situasi tidak lagi bisa ditangani oleh Harun. Karena sudah ular, sudah, apa yang pertama tadi? Ular pertama apa tadi? Air menjadi darah, kemudian sudah ada katak, sudah ada nyamuk, Firaun masih berkeras hati. Harun sudah ngomong berkali-kali, Allah turun tangan sendiri. Dia katakan, sekarang Musa yang harus ngomong langsung kepada bangsa Mesir. Pada saat engkau menginjili orang, pada saudara mengabarkan kabar baik kepada orang lain, satu kali gagal, cara kedua gagal, cara ketiga gagal, cara keempat gagal. Dengar baik, Tuhan gak pernah stop. Karena dia mengasihi jiwa itu. Dia turun tangan sendiri. Jadi kalau saudara pikir bahwa kita gagal, mungkin kitanya berhenti. Tapi proyek keselamatan Tuhan tidak pernah berhenti buat orang itu. Amin saudara. Karena itu Tuhan bilang doakan supaya semua orang diselamatkan. Karena Tuhan masih kerja terus. Kalau saudara lihat juga pasal 9 ayat 6, ayat 8, ayat 22, pasal 10 ayat 12, ayat 21, pasal 11 ayat 1 dan 29. Itu berbicara tentang bagaimana Allah tidak lagi menyuruh Musa ngomong sama Harun. Tapi Allah bilang sama Musa, you do it yourself because I will buat kamu sebagai Allah atas Firaun. Allah sendiri yang melakukannya. Wow, luar biasa. Kalau situasi sudah tidak bisa dihandle oleh kita, Allah yang turun tangan. Karena itu jangan putus asa saudara. Banyak cara. Saya pernah cerita sama saudara di Indonesia dulu. Saya pelayanan gelandangan, right? Kalau saya pelayanan gelandangan, itu nggak bisa sudah di Indonesia datang-datang ke homeless gitu. Terus saya duduk sama-sama dia. Terus saya mau toel-toel. Kamu kenal Yesus nggak? Nggak tahu tuh saya orang baru di sini. Kamu kenal Yesus nggak? Nggak bisa saudara. Bisa langsung tiba-tiba di belakang saya ada baju putih-putih. Langsung saya dibawa ke DPRD. Nggak bisa. Kalau saya mau menceritakan Kristus kepada orang lain pada waktu itu di sana, nggak bisa langsung. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Kita buka dulu di taman. Kita ajak mereka ngobrol. Bagian saya sudah habis. Tidak bisa lagi dilakukan. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika kita kehabisan akal, Tuhan campur tangan sendiri. Ketika mereka sudah tidak mau lagi dengar Kristus, Tuhan jamah hati mereka sendiri. Nomor satu saudara, Tuhan melakukannya sendiri. Kebenaran nomor dua. Coba kita lihat. Pada saat waktu ayat yang ke-12, pasal 7 ayat 12, dia bilang begini. Pasal 7 ayat 12 dia bilang, mana dia? Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Waktu Harun melemparkan tongkat menjadi ular, ahli-ahli mantranya Mesir, dia juga lemparin tongkat jadi ular. Sama, bisa juga dia. Tetapi pada saat ayat 12 dikatakan masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat menjadi ular. Tetapi tongkat Harun yang menjadi ular itu menelan tongkat-tongkat mereka. Saya mau tanya saudara, lambang iblis apa? Ular. Waktu ular itu ada di tanah, dia bilang begini, saya bikin ular, kau bikin ular. Tapi lihat baik, kekuatan kuasa Tuhan lebih dahsyat dari iblis. Dia makan ular itu saudara. Gak bisa apa-apa, ahli nujumnya, ahli mantranya gak bisa apa-apa. Ularnya dimakan sama tongkat Harun dengan kekuatan Tuhan. Itu membuktikan bahwa Allah lebih berkuasa dari kita, dari manusia, dan dari mantra-mantra, dari iblis dan lainnya.
Waktu bikin begitu, Firaun belum ngeh. Ini nggak beres nih. Nggak mungkin lah itu. Cuma ular doang, mantraku bisa juga bikin ular. Lalu apa yang dilakukan saudara? Ketika ular itu dimakan, nggak mau putus asa. Lalu kemudian kita baca pasal yang ke-14 ayat 14, 7:14 dia bilang begini. Setelah ular itu dimakan, dia bilang, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergi kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya keluar ke sungai. Nantikan ia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Ingat baik. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang kau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal berikut akan ku ketahui bahwa akulah Tuhan. Allah mencoba bilang begini, mujizat pertama aku buat, aku Tuhan kan? Firaun gak percaya. Bukan, Tuhanmu bukan itu. Dalam pikiran Firaun begini, Tuhanku adalah Osiris. Saudara tahu Osiris apa? Osiris itu dewanya sungai Nil. Right. Karena itu kalau kita baca tadi, orang Mesir, Firaun yang menguasai Mesir waktu itu, dia selalu pagi-pagi datang ke sungai. Bukan buat mandi saudara. Bukan buat gosok-gosok sama abu. Saya ingat waktu di Bali, waktu saya KKN, kuliah kerja nyata di Bali. Saya ke kampung. Di Bali itu nggak ada kamar mandi. Jadi kalau mau mandi, itu rame-rame di sungai. Rame-rame di sungai. Bukan kayak orang Bali, mau ke sungai mandi, gosok-gosok pakai abu. Ada yang belum pernah kenal shampoo saudara di Bali itu. Nggak pernah pakai shampoo seumur hidup. Keramas pakai apa? Pakai pasir sungai. Mandi pakai apa? Pakai pasir sungai, digosok-gosok kulitnya. Makanya saya bilang, wah kalau saya sentuh kulitnya itu sekeras apa ya? Kita kan pakainya kan itu tuh, Palmolive ya kan? Apalagi itu yang bagus-bagus tuh, supaya kulitnya lembut kan, ditowel lecet. Di sana enggak pakai pasir. Nah Firaun ke sungai bukan buat mandi saudara. Dia ke sungai untuk apa? Untuk menyembah dewa Osiris namanya. Dewa sungai Nil. Makanya waktu itu Tuhan bilang, pergi ke sungai. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang lebih berkuasa. Lalu Mose pergi ke sungai Nil. Dia bikin sungai Nil semua menjadi darah. Rupanya Firaun gak senang. Coba kita lihat ayat yang ke-22 pasal 7. Firaun bilang begini, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Ular dia bisa buat. Firaun bilang, bukan Tuhan dong. Tuhanku sama Tuhanmu. Loh, Tuhanmu aku makan, kata Firaun. Enggak. Tuhan bilang, oke, kamu pergi sekarang sama Osiris, kamu sembah Osiris. Oke, saya bikin sungai itu jadi darah. Firaun bilang, ahli mantraiku juga bisa. Dia bikin jadi darah juga, saudara. Firaun berkeras hati. Tuhan bilang, sekarang gini, kalau itu jadi darah, kamu kepuk jadi darah juga. Harusnya kan kalau kamu sebagai Tuhan, saudara tahu orang Mesir itu hidupnya dari sungai. Jadi kalau sungai itu mengalir dengan air yang bersih, jernih, itu seluruh darah itu menjadi daerah yang subur. Lahan, minum, makan, semua pakai air sungai Nil. Jadi kalau saudara air itu jadi darah, siapa yang bisa hidup saudara? Enggak ada yang bisa hidup. Harusnya orang mantra itu kan dikepruk airnya hilang darahnya dong. Ini enggak, maksudnya mungkin mau hilangin, dikepruk jadi darah juga. Wah, Tuhan bilang sih, dewamu Osiris tidak bisa memulihkan sungai yang dia punya. Berarti aku, kata Tuhan, lebih dahsyat dari Allahmu. Come to me, trust me, believe in God yang namanya Jehovah. Masih gak mau juga dia. Oke, kalau gitu sekarang begini, aku bikin katak. Lalu dia bilang, oke sekarang kamu ngomong sama Firaun, Harun, bikin katak. Sudah tahu ada dewa namanya Hekt. Soalnya susah. H-E-Q-T bacanya apa? Hekt. Ya kan? Terus kalau lihat gambar-gambar di Mesir ada patung-patung yang gambarnya kepala katak. Itu namanya dewa Hekt. Hekt. Dewa katak. Dewa katak.
Oke, sekarang dewa katak. Tuhan bilang, aku bikin katak loncat-loncat di setiap kamarmu, kantormu, rumahmu, tokomu, jalananmu, patungmu, istanamu, kamar mandimu, semuanya banyak katak. Bayangin saudara, di rumah saudara banyak kataknya. Mau mandi, gerebeb. Mau makan baru buka piring nasi, gerebeb. Ini bukan katak goreng, katak hidup. Mau ngapa-ngapain, gerebeb. Udah gitu kan kalau katak itu kan lendir-lendir kan. Right? Loncat sana sini, diranjang. Baru mau bobo buka selimut, gerebeb. Geli, ada dewa kataknya. Firaun pikir, aku bisa bikin begitu. Coba kita lihat. Dewa kepala katak. Mana dia? Pasal ke-8. Dia bilang begitu. Jika engkau, ayat kedua, jika engkau menolak membiarkan pergi, aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, di dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, membanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Bayangkan saudara, katak sampai manjat badan saudara. Itu bagaimana rasanya katak manjat? Belum pernah lihat katak manjat kan? Mesir pernah lihat. Bagaimana katak manjat? Lalu terjadi begitu. Kemudian ayat 8 lihat. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun berkata kepadanya. Ayat 7. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantara mereka. Sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Dewa katak gak bisa ngilangi katak. Bagaimana? Dewa hack. Tuhan bilang, kamu punya dewa katak. Katak aja gak bisa diurusin. Masa mau ngurusin Mesir? Wah. Karena itu percaya kepadaku, kata Tuhan. Come to me, believe in me, trust in me. Tapi Firaun tetap keras kepala, saudara. Semua mujizat, ular, darah, dan katak bisa dilakukan sama orang Mesir. Tuhan bilang, kalau gitu coba yang ini, dia bilang. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia bikin nyamuk. Tuhan bikin nyamuk. Nyamuk segede apa sih? Saya nggak tahu nyamuk Mesir ya. Nyamuk sini gede-gede gini. Segede-gedenya nyamuk, nggak mungkin segede gajah kan? Pasti sekecil kan? Nyamuk kecil, dia bilang, aku bikin nyamuk di seluruh antero Mesir. Musa pikir, dia bakal lagi nih, ahli-ahlinya bikin nyamuk. Tapi apa yang terjadi? Alkitab nggak cerita tuh. Ahli mantranya, nggak bisa sudah bikin nyamuk. Waktu Tuhan memberikan tulah nyamuk, ahli Mesir bilang, wah, I give up. Nyamuk saya nggak bisa bikin, terlalu rumit. Tuhan bilang, kalau gitu kamu percaya dong, siapa Allahku? Saudara tahu nyamuk itu namanya Dewa Uwacit. Namanya aneh-aneh ya. Mesir itu menyembah nyamuk. Namanya Dewa Uwacit. Jadi kalau kasih nama anak jangan Uwacit. C-nya Uwa namanya Citcuang. Uwacitcuang, jangan. Berarti itu dewa nyamuk. Nggak bisa saudara. Kemudian setelah itu Tuhan bilang, percaya kepadaku, masih belum juga. Udah ahli mantranya nggak bisa, dewa-dewanya sudah dikalahkan, nggak mau juga Firaun. Tuhan bilang, oke, sekarang gini, penyakit sampar deh. Kepada apa? Kepada ternak. Orang Mesir menyembah banteng yang namanya Dewa Apis. Dewa Apis, dewanya dibikin sakit sampar. Dan apa yang terjadi saudara? Ternak-ternaknya bingung, mati semua. Gak ada yang bisa nolong, dewanya sendiri gak bisa nolong. Tuhan bilang udah banyak nih. Percaya kepadaku, biarkan umatku pergi, percaya kepadaku. Firaun bilang, no. Sudah berapa cara dia pakai? Kreatif Tuhan kan? Dari mulai ular, gak percaya. Dia pikir Tuhan, darah, gak percaya juga. Dia pakai cara lain kreatifnya. Dia pakai katak, gak bisa juga. Dia pakai nyamuk, gak bisa juga. Dia pakai penyakit sampar, enggak juga. Wah, itu semua di luar manusia. Sekarang Tuhan berikan tulah kepada manusia. Dia berikan penyakit bara kepada manusia. Nggak bisa disembuhin saudara.
Nggak bisa disembuhin. Yang anehnya coba lihat pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Pasal 9 ayat yang 11 bilang begini. Kena penyakit bara, lalu dia bilang begini, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara. Katanya ahli mantra bisa sembuhkan orang dengan upacaranya. Katanya ahli-ahli mantra bisa kasih sajen sama dewa-dewa, sembuhkan orang yang sakit. Satu kali saya pergi ke Kalimantan, saudara. Ke satu daerah. Di pedalaman. Pada sampai pedalaman, mereka itu sebenarnya orang-orang Dayak itu orang Kristen. Tetapi kekristennya masih di tengah-tengah. Yang satu Kristen kakinya, yang satu lagi masih percaya dengan penyembahan kepada nenek moyang. Masih dua kaki. Jadi kalau sakit saudara, ke gereja minta pastor untuk doain, tapi ke dukun-dukun juga minta jimat. Jadi kadang-kadang kalau saya ke sono ada orang yang pakai gelang, ada batunya. Saya tanya itu buat apa? Oh dia lagi sakit ini obatnya ini, di dalam ini ada tulisan mantra, udah didoain, disajenin, nanti dia akan sembuh. Dukun-dukun katanya bisa menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan bilang, oke kalau kamu bisa sembuhkan sakit penyakit, nih saya kasih barah kepada rakyatmu, bisa sembuhin gak? Boro-boro nyembuhin, dia sendiri kena barah saudara. Sampai gak bisa berdiri. Tuhan bilang, udah sekarang kapok, ayo dong. Biarkan umatku pergi, ikut aku, percaya kepadaku. Enggak juga saudara. Waduh, semua udah dicoba. Kreativitas Tuhan terus muncul. Kalau gitu saya hentikan kehidupan mereka. Orang Mesir itu punya dewa namanya dewa Isis dan Set. Itu dewa agriculture. Nah Tuhan dalam tulah yang berikutnya dia berikan hujan kan. Dia berikan hujan es. Sehingga lahan-lahan gak bisa hidup. Sudah tahu kalau winter bisa hidup padi? Gak bisa. Pohon gak bisa hidup kecuali cemara. Semuanya mati, kering, kerontang, gak ada buah. Betul gak? Dikasih hujan es. Coba sekarang kalau itu hujan es. Kita sering kan, kalau di Indonesia ada dewa padi ya kan. Aduh minta hujan. Dulu saya sering tuh kecil tuh ngelihat orang di atas rumah dikasih apa tuh? Tusuk sate, bawang, lengkoas. Itu setannya bukan lari, bikin rujak di atas. Iya, orang dikasih bawang, lengkoas, gula Jawa, semua di atas itu. Bikin aja warung di atas. Supaya hujan gak turun. Saya percaya juga ahli-ahli mereka juga pikir, oh kalau ada hujan es saya tinggal keluar minta dewa, sentikan hujan es. Gak bisa saudara. Kamu lihat, kamu gak bisa makan. Kayu kembali kepadaku kata Tuhan. Biarkan umatku pergi. Masih juga gak mau saudara. Dewanya Isis dan Set gak bisa bikin apa-apa. Lalu belalang dikasih. Semua tanaman dihancurkan. Gak bisa juga dewa agriculture-nya menolong. Lalu apa yang terjadi saudara? Ini yang paling dahsyat. Tulah ke-9. Coba kita buka. Tulah yang ke-9. Pasal yang kedua. Pasal yang ke-9. Pasal 10 ayat yang ke-21. Dia katakan tulah ke-9 ada gelap gulita. Nah ada satu hal yang saya ingin katakan di sini. Dengar baik. Ayat 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Dengar baik. Sehingga orang dapat meraba gelap itu. Saudara kalau pernah matiin lampu di kamar, saudara pernah meraba gelap? Coba raba gelap di kamar saudara. Gak bisa diraba kan? Tapi firman Tuhan bilang begini, gelap sekali sampai orang bisa meraba gelap itu. Itu seberapa gelap itu? Gelap sekali saudara. Berapa lama? 3 hari. Saya mau tanya, Tuhan Yesus masuk ke dalam kegelapan berapa hari? 3 hari. Allah kontrol, matahari jangan muncul, berhenti. Bintang jangan muncul, berhenti. Sinar apapun mati, biar Mesir merasakan kegelapan. Tulah ke-9 orang Mesir ada di dalam kegelapan. Gak bisa lihat apa-apa, gak bisa kerja apa-apa saudara.
Seperti Kristus waktu mati dia ada dalam kegelapan. Tapi tulah ke-10 dia bilang begini, anak sulungmu akan mati. Dan Alkitab katakan Yesus adalah anak sulung dari banyak saudara. Anak sulung yang mati itulah ke-10. Tapi dia bilang begini, orang yang menorehkan darah domba di pintunya, dia akan dilewatkan oleh maut. Tuhan gak bilang bahwa gelap itu hilang loh. Gelap itu tetap ada loh. Kemudian anak sulung mati. Tapi orang yang punya darah anak domba, dia dilewatkan. Saudara yang kekasih, disinilah Allah berbicara kepada Firaun. Firaun dengar baik. Kalau engkau mau selamat, ada satu orang yang bisa selamatkan kau. Yehova. Ada satu oknum yang bisa selamatkan kau. Namanya Yehova. Kau sudah merasakan semua, tidak ada yang bisa menolongmu. 9 tulah diberikan, gak bisa menolongmu. Sampai anak sulungmu sendiri pun kau gak bisa tolong. Cuma satu yang bisa tolong kau. Namanya Yehova. Lalu setelah itu saudara, Firaun bilang begini, oke, saya akan pergi. Tadi kebenaran pertama bahwa Tuhan melakukannya sendiri. Kebenaran yang kedua, Tuhan memakai cara yang kreatif dalam penginjilan kepada bangsa Mesir. Kebenaran yang ketiga ini saudara, saudara mesti baca ini. Kita lihat ayat yang ke-14, pasal yang 14. Oh sorry. Ayat pasal yang pasal 12 ayat yang ke-37. Ketika semua diberikan saudara, semua tulah diberikan, gak bisa lagi saudara mereka melawan. Ayat 37 bilang begini, kemudian berangkatlah bangsa Israel dari Ramses dan ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. 600.000 itu laki-laki doang berjalan kaki. Tidak termasuk anak-anak juga. Jadi kira-kira kalau separuhnya aja kawin, berarti 900.000. Kalau satu orang punya anak 3, hitung sendiri. Ratusan ribu, jutaan orang keluar dari Mesir. Ayat 38 baca baik. Juga banyak orang dari berbagai apa? Bangsa turut dengan mereka. Wow. Tuhan berhasil melakukan penginjilan di tanah Mesir. Kita kadang kelewatan kan bacanya ya. Kita nggak baca ayat ini kan. Tapi Alkitab jelas katakan, dan juga bersama bangsa-bangsa lain keluar dari tanah Mesir, ikut dengan mereka. Karena mereka melihat Allah Yehova itu Allah yang dahsyat. Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Allah yang sanggup menolong. Allah yang memberikan segalanya buat kehidupan kita. Saudara yang kekasih, kebenaran yang ketiga, keselamatan itu untuk semua orang. Bukan cuma untuk bangsa Israel. Bukan cuma untuk saudara. Kalau kita lihat, kita sering kan Mesir itu melambangkan iblis. Israel itu melambangkan orang percaya. Right? Selalu kan kita diceritain seperti itu. Tapi dalam cerita ini saudara, kita melihat dari sisi yang berbeda. Allah juga mengasihi bangsa Mesir. Diinjili bangsa Mesir dengan berbagai tulah. Tulah itu bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk membuktikan bahwa dia Allah yang luar biasa. Dia Allah satu-satunya Allah yang sanggup untuk menolong mereka. Jadi saudara yang kekasih, bangsa Mesir, sebagian orang diselamatkan. Dia keluar saudara. Keselamatan untuk semua orang. Dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4 bilang begini, inilah yang dikehendaki oleh Allah, bahwa semua orang dapat diselamatkan. Mari coba pikirkan saudara, teman kantor saudara, teman kerja saudara, tetangga saudara, anak-anak saudara, istri suami saudara. Apakah mereka sudah keluar dari kegelapan yang bisa diraba? Kegelapan yang paling gelap. Apakah mereka sudah mendapatkan darah anak domba dalam hidup mereka? Ini tugas kita. Banyak cara bisa dilakukan seperti Allah. 10 cara dia lakukan supaya membawa keluar bangsa Mesir dari kegelapan. Saya bertanya kepada saudara sekarang begini.
Sudah berapa banyak creative way that you did untuk membawa anakmu keluar dari kegelapan. Untuk bawa istrimu keluar dari kegelapan. Untuk bawa saudaramu keluar dari kegelapan. Untuk bawa tetanggamu keluar dari kegelapan. Untuk bawa temanmu keluar dari kegelapan. Allah membawa bangsa Mesir yang menganiaya umatnya. 10 cara dia lakukan. Sampai banyak bangsa ikut dengan bangsa Israel. Bagaimana dengan saudara? Saudara yang kekasih, seperti saat Musa dan Harun diutus oleh Allah, demikian juga kita, saudara. Allah menyertai kehidupan kita. Allah menyertai kemanapun kita pergi dalam penginjilan. Allah bersama dengan saudara. Amin, saudara. Ada kuasa di dalam kehidupanmu untuk melakukan penginjilan. Kisah Rasul 1:8 bilang apa? Kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kau akan menjadi saksiku. Dimanapun kau ada, mulai hal yang terkecil. Yudea, Samaria, sampai Yerusalem, terus sampai ke ujung bumi. Itu ada di tangan saudara. Tundukkan kepala saudara. Haleluya. Mari renungkan firman Allah hari ini. Kalau Allah sanggup memimpin bangsa Mesir keluar dari kegelapan, Dia juga sanggup memimpin bangsa lain keluar. Dia sanggup memimpin saudara-saudara keluar. Dia sanggup memimpin anak saudara keluar dari kegelapan. Dia sanggup memimpin orang tua saudara keluar dari kegelapan. Dia sanggup. Dia sanggup. Yang penting sekarang, do you want to do it? Apakah saudara mau melakukannya? Dengan cara-cara yang Tuhan beri buat saudara. Tundukkan kepala saudara. Renungkan firman Allah. Tanyakan kepada dirimu. Haleluya. Haleluya.